satu tempat. Dia bergerak di seluruh Nusantara. Dari Dewan Aliansi Masyarakat Nusantara tingkat nasional, kita ada 14 orang. Termasuk saya ada di Papua, lain berada di provinsi-provinsi lain. Bersyukur karena saya terpilih pada Kongres Aliansi Masyarakat Adat di 5 di Deli Serdang. Nah, dengan demikian saya merupakan kepanjangan tangan dari Aliansi Masyarakat Nusantara yang berada di Papua. Nah, kami jelas bahwa AMAN itu didirikan oleh orang Papua pada saat itu. Kemudian kondisi politik yang membuat AMAN ini tidak sinkron dengan kondisi Papua saat itu. Akhirnya AMAN tidak dijalankan di sini karena kondisi politik lebih melihat kepada sisi politiknya. Akhirnya AMAN ini dipelihara oleh saudara-saudara kita, anggota lain di luar, selama kurang lebih 20 tahun. Dan setelah kongres di Deli Serdang, saya ditunjuk menjadi perwakilan untuk Papua. Kita berusaha bagaimana AMAN itu kembali bisa hadir di Papua, karena kami sebenarnya induknya yang melahirkan AMAN itu. Nah, dengan demikian di AMAN ada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang cukup ketat. Jadi kalau kita mau mendirikan AMAN kembali di Papua, ada persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu harus membentuk dewan daerahnya. Kalau tanpa dewan daerah, walaupun saya perwakilan di Jakarta, tapi tidak akan menjadi anggota AMAN Papua. Nah, kita bersyukur pada beberapa bulan yang lalu kami sudah membentuk dewan daerah di Jayapura sebagai perwakilan. Dengan demikian, AMAN secara resmi sudah berada di Papua. Tinggal hari ini kita benahi. Dewan Adat Papua, bahkan Dewan Adat Tabi, itu bagian tak terlepaskan dari masyarakat adat itu sendiri. Kami adalah AMAN. AMAN adalah kami itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan hari ini perayaan Hari Internasional Indigenous People, yang berasa bahwa satu gerakan yang mulai dibangun oleh Dewan Adat itu akan menyatu dengan AMAN untuk kita membangun bagaimana melihat kesejahteraan masyarakat adat di Papua. Ada 3 pekerjaan utama kita: melindungi masyarakat adat, menjaga sumber daya alamnya, dan menjaga tanahnya. Itu 3 tugas utama kita, baru kita terjemahkannya. Nah, kemudian kita bersyukur di Kabupaten Jayapura itu sudah ada Dewan Adat Suku yang secara resmi sudah di SK-kan oleh pemerintah daerah. Bukan di SK-kan, menjadi peraturan daerah. Dan selain saya sebagai anggota Dewan Aman Pusat, saya adalah koordinator masyarakat adat Kabupaten Jayapura. Jadi kerjanya dua posisi yang sama untuk masyarakat adat. Dengan demikian di Kabupaten Jayapura itu sudah ada SK 319 dan 320. Itu tentang pengakuan masyarakat adat di setiap kabupaten kota. Karena Undang-Undang 45 memerintahkan seperti itu. Jika pemerintah belum membuat peraturan daerah, maka masyarakat adat itu masih terkatung-katung. Tapi di Kabupaten Jayapura kami sudah melangkah maju sekali dengan kebijakan-kebijakan diambil oleh Bupati sekarang, Bapak Maju Sawaito. Jadi pengakuan masyarakat Kabupaten Jayapura sudah ada. Tinggal kita benahi dengan Dewan Adat Papua, dengan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Mungkin hal yang penting bagi kami hari ini adalah dengan terbentuknya Dewan Daerah Aman Kabupaten Jayapura, kita masih punya pekerjaan rumah.
yaitu harus terbentuk Dewan Aman Daerah Mambramo Raya, Sarmi, Kerom, dan Kota Jayapura. Itu harus kita penuhi, kita benahi untuk mempersatukan kekuatan kita dengan Dewan Adat Papua, bahkan Dewan Adat Manta yang ada di wilayah Tabi ini. Jadi mungkin itu sebagai perwakilan Dewan Masyarakat Adat Nusantara menyampaikan selamat merayakan Hari Indigenous People tanggal 19 Agustus tanggal 9 Agustus untuk seluruh masyarakat di Papua, bahkan di Indonesia dan secara keseluruhan di seluruh dunia. Terima kasih. Ada hubungan dengan hari ulang tahun masyarakat internasional. Saya lanjut yang tadi bahwa Kongres Aman ke-6 itu akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura. Itu hasil keputusan tadi yang sedang. Nah, yang tuan rumah itu siapa? Yang tuan rumah adalah masyarakat Manta. Itu tuan rumah. Tempat pelaksanaannya ada di Kabupaten Jayapura. Lokasi pelaksanaannya untuk masyarakat adat dari luar yang akan masuk kurang lebih 6.000 yang akan masuk ke Jayapura. Masyarakat adat yang masuk ke sini mereka tidak ingin dan mereka tidak terbiasa tinggal di dalam hotel. Mereka akan terbagi di kampung-kampung di Danau Sentani. Itu sudah keputusan Bupati Jayapura dan kami Dewan Adat Kabupaten Jayapura jadi keputusan bahwa semua yang datang akan ditampung di kampung-kampung di danau. Nanti saya pikir pohon akan meninggalkan begitu banyak alat yang bisa kita pakai. Mungkin dari kapalnya nanti pasti ada, pasti ada. Mungkin bisa pakai untuk melaksanakan. Bagaimana melaksanakan itu? Ketua untuk wilayah Papua adalah Pak Bupati dan mereka panitia terdiri dari panitia pusat, aman pusat dan Pak Bupati nanti mereka atur itu. Tetapi tuan rumah adalah kami. Nah, dengan demikian pelaksanaan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya bahwa kalau mereka datang tinggal di kampung-kampung, ini bagaimana mereka bisa masuk kalau kita lagi mendatang. Kemarin dengan adanya bencana dan sekarang lagi ribut-ribut, dananya akan dikasih untuk membenahi rumah-rumah. Jadi nanti yang datang nanti ada di rumah-rumah di kampung-kampung. Nanti pelaksanaan pusat pelaksanaan kegiatan ada di lapangan Barnabas Yowe. Pembukaan dan penutupannya di sini. Nanti selanjutnya tugas kami dari terlepas Dewan Adat Papua, Pak Sekretaris, sebagai pengurus masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, kami akan bertemu dengan Pak Bupati Jayapura, minta waktu untuk Dewan Adat Papua untuk kita dulu bicara dulu. Kita satu kali persepsi untuk menghadapi kongres ke-6. Nah, kemudian beliau juga sudah minta untuk kita bertemu dengan Dewan Adat Papua. Hanya waktu kita minta waktunya agak tergeser sedikit. Waktu itu beliau sibuk, kayaknya kita tidak ketemu. Jadi mungkin kita mulai dari Dewan Adat Papua, kita bertemu dengan Pak Bupati untuk kita satukan persepsi, terus kerja apa yang bisa kerja ke depan. Nah, itu tugas saya dan Pak Kepuho selaku sekretaris, saya selaku penanggung jawab di Kabupaten Jayapura serta komunikasi. Kita bisa komunikasi, kita bertemu. Paling sih minggu berjalan, karena kita tidak bisa menunggu lama. Karena ini kita bicara PON, kita bicara pelaksanaan kongres itu berdekatan, jadi persiapan mesti jauh-jauh sebelumnya. Nah, hal yang berikut adalah menyangkut sosialisasi. Terima kasih Kakak Imam, nanti kita atur jadwal untuk sosialisasi tentang aman.
Nih, kita masuk kepala aja sama sebut atau saya. Tunis. Iya, sampai saya lupa lagi. Iya, iya. Kawanes, saya pikir apa yang kakak bicara, prinsip utama kita bagaimana menyelamatkan masyarakat adat itu perjuangan besar. Karena pada saat itu terjadi diskriminasi luar biasa. Menyelamatkan masyarakat adat, menyelamatkan sumber daya lainnya, dan masyarakat menyelamatkan tanah-tanah yang diintervensi secara sepihak. Dan saya mau sampaikan di saat ini bahwa hari ini pemalangan kelapa sawit di Wasum sudah dilakukan. Itu ada hubungan dengan kerja-kerja kita. Kita tidak bisa lepas itu. Siapa yang membela hak-hak masyarakat adat? Kecuali kita yang masuk di kerja. Tapi saya dengan teman-teman dari Aman, nanti kita besok sudah bertemu dengan masyarakat di sana. Kemudian Pak anggota Dewan Aman Daerah Kabupaten Jayapura, Pak Kalem ada, mungkin dengan pengurusnya segera membangun komunikasi yang erat dengan pengurus Dewan Adat, bahkan dengan kita yang lain. Saya sebagai penanggung jawab, supaya jangan melangkah keluar. Kita di dalam dulu baru kita. Tadi disebutkan, Tabi adalah tuan rumah. Pelaksanaan di Kabupaten Jayapura. Bupati sebagai ketuanya, kemudian titik pelaksanaan berada di Danau Sentarum.